orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, selamat angin membawa saya untuk kawasan Cisalak, Depok. Kabar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah dengan cara berdagang nasi uduk dan gorengan keliling. Mempunyai 4 orang anak, anak diantaranya memiliki ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan beliau. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya bertemu dengan Ibu Sarmunah. Ibu sendiri? Nama saya Sarmunah, usia 47 tahun. Kesehariannya saya jualan kue keliling, sama ada sambilan warung kecil-kecilan, makanan ringan sama es. Ibu tadi mau kemana? Aku pas kali kita berpapasan di depan. Mau ke warung. Mau ke warung? Iya. Mau beli apa ke warung? Itu kan ada warung minuman es. Ya, Iya, saya. punya ibu. Iya. Saya numpang bikin warung. Udah berapa lama usahanya, Bu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Gimana pendapatannya? Ya pendapatannya ya alhamdulillah sih cuma makan aja, ikut makan. Tadi kan Ibu bilang mau ke warung. Saya boleh lihat ke warung? Boleh? Tapi sebelum ke warung, di dalam ada siapa, Bu? Ada anak, Ada anak. Suami ada? suami ada 2. Ada di warung semua? Ya, baik. Yang mana warungnya, Bu? Ini. Ini suaminya. Assalamualaikum. Ya, Bapak kaki kenapa? Jatuh dari mana, Pak? Jatuh dari rumah. Oh, lagi kerja bangunan. Hah? Jatuh. Jadi 3 kali jatuh. Itu orangnya putus. benar, Pak, yang dikatakan sama istrinya. Jatuh ketika Bapak bekerja. Aduh, ini Mana coba lihat, Pak? kosong. Uratnya putus. Jadi maunya ke depannya jatuhnya apa ngabruk aja. Tapi untungnya Bapak masih bisa berjalan. Cuman kerja nanti. Itu udah nggak bisa kuli bangunan lagi, orang kuli bangunan. Ya. Ini modalnya berapa, Bu? Suatu buka usaha ini? Kecil. Itu sih orang nggak ada modal, jadi sedikit-sedikit dulu. Untuk bikin usaha ini, Ibu bermula dari modal yang sangat kecil. Dikumpulkan, jadi seperti ini.
Nah, untuk pendapatannya berapa, Bu? Seharinya Ya. dapatnya sih paling kadang-kadang 50, 60 gitu. Orang banyak mau pilih dengan. Saya banyak loh bertemu sama orang yang lebih susah daripada ibu, tapi mereka tetap semangat. Iya. Saya pun berharap ibu pun juga tetap semangat, Amin. karena ibu sudah punya usaha, tinggal diperbesar saja usahanya. Iya. Ibu berapa anaknya? Anak semuanya 5. Lima gimana sekolahnya, Bu? Yang 4 udah rumah tangga, tinggal 1 yang sekolah. Uang sekolahnya gimana? Ya itu Pak, makanya saya pusing, bapaknya udah nggak bisa usaha. Saya bingung biayain anak sekolah. Jangan kan buat saya anak sekolah, buat makan sehari, saya pusing. Rumah ngontrak. Saya bingung, saya bantu pulang sendiri Pak. Berapa sebulan, Bu, rumah? 500. Terus kalau sudah keadaannya seperti ini, apa yang ibu lakukan? Apa tetap bersabar? Nah, saya kadang-kadang ya bersabar, kadang-kadang saya mikir ya Allah kenapa hidup saya begini terus. Kadang-kadang saya mikir apa saya bisa hidup tenang. Saya bilang. Tapi anak-anak yang sudah berkeluarga kan harusnya bisa membantu ibu. Sama aja Pak keadaannya. Sama seperti ibu keadaannya. Iya. Ibu tahu nggak faktor apa kok sampai anaknya mempunyai kehidupan yang sama dengan orang tuanya? Ya, saya sendiri Tahu orang nggak? tua ya. Padahal dia udah berusaha gitu ya. Hah? Itu suaminya usaha apa aja serabutan gitu ya. Paling cukup buat makan gitu. Suatu masih sekolah, anak-anaknya itu diberikan sampai jenjang mana, Bu? Ya waktu itu mau lagi bapaknya kakinya masih sehat. Alhamdulillah sampai SMA. Sampai SMA semuanya. Tapi memiliki kehidupan yang sama dengan Iya, ibu nih. Harapannya tinggal anak yang terakhir. iya. Mau disekolahkan sampai jenjang apa? Insya Allah gitu kalau ada umur, kalau ada rezeki pengennya sih pengen diterusin gitu supaya jadi orang gitu lah. Supaya bisa sukses gitu. Bisa membantu orang tua. Ya, ya. Saya mau tahu ibu ada dagang apa saja di sini ya? Makanan ringan. Ini buat berbuka puasa, Bu. Nih, kolak. Saya pegang masih hangat sekali ya. Iya, baru Masih hangat, ada bakwan, ada tahu, kopi. Ini buka warung dari pagi, enggak barusan. barusan. Jam 3 saya mulai. Kalau belum puasa jam 3 buka. Kalau nggak dalam bulan puasa, buka dari jam berapa? Pagi jam 6. Pagi jam 6 Jam 6 sampai setengah 6 sore. Makanya saya lihat di dalam ada sebuah balai itu buat tidur-tiduran ya, Bu. Buat santai-santai. Harapannya apa nih buat ibu, buat bapak? Apa maunya? Ya pengennya ya itu tadi supaya kalau ada rezeki gitu pengen dimodalin supaya agak maju terus anak supaya bisa kebiayaan. Soalnya ini udah mau ke SMP, sepeser pun saya nggak biaya. Sepeser pun tidak pegang. Coba saya buktikan, di kantong ada berapa? Enggak, Punya? Bapak? Enggak Nggak ada kantongnya? Enggak. Nunggu ini ntar. Ibu punya hutang nggak? punya sih. Berapa? Ya kurang lebih 5 juta. Banyak sekali, Bu. 5 juta. Ya itu tadi ya, namanya ntar kalau mau bayar kontrakan bapaknya mau minjem dulu. Terus biaya anak ini minjem dulu. Nanti kalau yang punya uang lagi bagaimana, Bu? Ya saya bilang sabar, nanti kalau ada rezeki pasti saya bakalan tahu. Sudah berapa lama pinjamnya? Ya udah lama sih, udah hampir 2 tahun. Kadang-kadang orang jadi minta, tapi saya bilang gimana lagi, saya bilang bapaknya nggak bisa usaha. Saya belum ada rezeki, saya bilang. Ibu pasti benar-benar prihatin sekali ya. Mau bayar hutang tidak bisa. Kapan suaminya dibawa berobat, Bu, terakhir? Ya kurang lebih ada kali hampir 1 tahun orang udah lama itu jatuhnya. Udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke psikiater. Gitu kata dokter jalan satu-satunya harus disambung gitu terus pakai pen. Ibu,
Saya lihat ibu begitu sangat tenang sekali nih menghadapi masalahnya. Mudah-mudahan semakin dikasih tahu. Ibu kenapa bisa setenang ini? Apakah ibu memang didasari sikap yang sabar, sikap yang ikhlas? Ya memang sehari-harinya saya memang begitu Pak. Saya bikin sabar aja biarpun sedihnya kayak apa saya rendam. Makanya orang lain nggak tahu, padahal hati kayak diiris-iris. Jadi harapannya ibu ingin usahanya ini makin besar. Ya mudah-mudahan dengan saya datang ke sini, kehidupan ibu sama bapak nih bisa berubah. Ya, ibu bisa melunasi hutang itu dengan cepat. Nanti suatu hari nanti ketika ibu punya kebutuhan, orang itu tidak segan-segan untuk meminjamkan ibu kembali. Dijaga Bu kepercayaan orang itu ya. Iya. Majukan. Saya review kembali ya. Ibu apa maunya? Satu, pengen musyawarah kayak anak ini masuk. Ya. Dua, pengen anak saya itu sekolah kebiayaan. Tiga, pengen kaki bapaknya. Sudah cukup. Ada yang kurang Bu? Memang banyak sih, memang gitu ya masalah utang supaya lunas. Terus pengennya supaya nggak punya tempat, jangan ngontrak gitu pengennya. Punya tempat sendiri. Yang paling penting yang mana? Ya, nomor satu emang usaha. Bagus. Saya setuju sekali Ibu. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Sarmunah berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu habiskan. Baik Ibu, dengarkan saya baik-baik. Ibu berhak dapat rezeki sebesar 12 juta rupiah. Ibu punya tugas, habiskan uang ini untuk membeli barang-barang yang paling penting saat ini. Dalam jangka waktu hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil Ibu. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Nisa, dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Ibu akan aman sama berbelanja. Ibu datang ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Apakah sudah cukup jelas? Bapak mau titip apa sama istrinya? Dipercayakan? Iya. Baik. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu sedang belanja. Kita ke pasar naik angkot di mana Di Bu? depan dekat